penyakit yang memang Allah turunkan. Kata Allah penyakit, tapi enggak. Bahkan kami menyampaikan waktu itu, terima kasih telah menyadarkan kami siapa yang mengasihani siapa. Kadang kita bilang kasihannya mereka, tapi kalau mau jujur bisa jadi mereka yang kasihan sama kita. Kasihannya yang kena ledakan di Palestina ya, anak-anak kecil di sana Bu, umur 5 tahun sampai akil balik itu minimal hafal 5 juz minimal Bu. Ya. Tapi mereka kena ledakan, kita bilang aduh kasihan ya. Kasihan mereka. Ya. Bisa jadi mereka yang kasihan kepada kita, itu ngapainnya sih Koko hidup lama di Indonesia, so-soan panjang umur tapi hidupnya nggak jadi amal soleh, buat apa? Ya. Mereka belum punya dosa, belum akil balik. Allah saking sayangnya, udah cepetan pulanglah daripada jadi dosa, udah cepetan, udah pulang. Gak usah lama-lama di dunia. Saking Allah sayangnya. Kadang kita mah ya Allah, aku takut mati, kenapa? Cita-citaku belum terpenuhi, ya. Yang lain rumah yang kuinginkan belum jadi, ya. Jalan-jalan ke sini belum terpenuhi, ya. Dunia ukurannya ya. Dan uniknya Bu, iya waktunya sakit mereka nangis sejadi-jadinya. Tapi kalau lagi sakitnya hilang Bu, lagi nggak kumat, Ibu kebayang senyumnya anak kecil? Meski anak kecil yang sehat Bu, sama anak kecil yang punya penyakit-penyakit parah seperti itu Bu, demi Allah senyumnya sama Bu. Senyumnya senyum-senyum yang gimana sih? Senyum lepas. Senyum-senyum yang nggak pernah mikirin token yang bunyi-bunyi gitu ya, nggak pernah mikirin cicilan gitu ya. Kemarin izin diundang pengajiannya di perkantoran SCBD. Itu gedung semua sekeliling Kuningan ya. Dulu Somerset di mana ya Tante? Jaksel ya. Kuningan juga kan, sekitaran situ kan. Itu gedung luar biasa sekeliling. Tapi orang turun dari mobil mewah, mukanya cemberut. Mungkin mikirin cicilannya belum lunas ya. Tapi mobil mewah, jam tangan bagus, setelan bagus, karir tinggi, pintu dibukain pasti bosnya nih. Tapi cemberut Bu mukanya Bu. Kita kan lahir nggak langsung segede gini ya. Ibu langsung lahir segede gini Bu? Enggak ya. Dulu bayi berarti ya. Ya. Pas kita masih bayi, tumbuh gede, berarti kita pernah ngerasain momen kayak si anak-anak itu ya. Bahagianya tuh tanpa batas. Dikasih coklat satu juga senangnya luar biasa. Ya. Coba sekarang ibu dikasih coklat satu, naon iya, ya coklat yang bungkusannya kayak kepingan emas tuh, ya. Emas palsu, emas asli dong misalkan ya. Pertanyaannya kita mikir, kenapa mereka bisa lebih ikhlas? Beda kan ketawanya anak kecil tuh, seolah nggak ada beban. Kalau kita mah kadang ketawa teh pahit. Selamat ya, ikut gitu. Aku turut berbahagia kamu naik jabatan, dalam hati harusnya aku gitu ya. Dengan segala macam. Kenapa bisa mereka jauh lebih bahagia daripada kita nih? Yang kalau secara matematis uang kita lebih banyak daripada si anak-anak. Si anak mau beli coklat belum tentu kekabul satu. Kita mau beli coklat satu warung juga bisa Bu. Ya. Kenapa mereka bisa lebih bahagia dan kenapa kita tidak bahagia? Padahal kita dulu pernah sebahagia itu, semudah itu bahagianya, ya. Ya itulah, karena di hati mereka belum ada ilah selain Allah. Belum kenal sama yang namanya jabatan, harta, izin ya. Kita makin gede nih Bu. Oh gini ya rasanya enaknya punya duit. Oh gini ya rasa enaknya naik mobil mewah. Oh gini ya rasanya dipopuler. Oh gini ya rasanya enaknya punya jabatan. Ketika kita sudah terlena sama itu semua, kita menggantikan posisi Allah di hati kita, sehingga standar bahagianya kita berubah Bu. Standar bahagianya itu berubah jadi, saya baru bahagia kalau punya rumah di BNR. Saya baru bisa bahagia kalau mobilnya udah Alphard deh. Saya baru bisa bahagia kalau jabatan saya setinggi dia. Kayaknya saya baru bisa bahagia kalau gelang emas saya udah nyampe kelek. Aku gitu ya, misalkan gitu ya. Bu, pertanyaannya, kenapa semakin besar, semakin matang akal kita semakin mengurung, membatasi bahagianya kita Bu. Dulu kita bisa tuh bahagia cuman kan, ingat anak kecil kalau pas nyanyi-nyanyi
Terus kita tepuk tanganin anak kecil itu nyanyi, dia seneng nyanyi lagi. Kita bisa tuh bahagia, cuman gara-gara hore gitu doang. Sekarang kita kalau misalkan tidak dipuji tidak bahagia, subscriber nggak naik nggak bahagia, follower nggak nambah nggak bahagia, tidak diterima kasihi tidak bahagia. Kenapa lama-lama bahagia kita tuh makin terbatas gitu? Baku, baru bahagia kalau udah ini, baru bahagia kalau itu. Kenapa? Sehingga akhirnya salah satu yang luar biasa dari Islam itu, memang salah satu tujuan Islam datang adalah memang untuk menghapus perbudakan. Kalau dulu perbudakan nyata beneran ada, orang diperbudak, disuruh-suruh dan lain-lain. Kalau sekarang orangnya merdeka, tidak ada yang memberikan borgol, belenggu, tidak ada. Ya, kucingnya sipit ya. Coba lihat, kucingnya Cina. Masya Allah, namanya Allah ya. Nyampe mana tadi? Kucing Cina nyampe. Ya bahagia ya. Islam melepaskan dari perbudakan. Salah satu perbudakan yang juga dilepas oleh Islam adalah melepaskan kita dari diperbudaknya manusia oleh keinginannya sendiri. Yuk kenapa kita makin gede, makin bisa sholat, makin bisa ngaji, tapi kita makin membatasi kebahagiaan kita? Enggak kok, saya baru bisa bahagia tuh nanti kok. Kalau rumah saya udah segini, kalau harta saya udah gini, tabungan saya udah segini, kenapa jadi dibatasi? Dulu kita pernah hidup sebagai anak kecil yang bahagianya tanpa batas, ya. Maka itulah dia ya. Salah satunya adalah ketika sudah ada ilah di hati selain Allah. Makin ada ilah di hati, padahal beneran punya tuh, beneran tercapai kok saldo saya segini. Ya gitulah manusia mah ya. Punya gunung emas sebesar gunung Uhud dijadikan emas, dia akan minta gunung emas yang kedua. Ya, tak ada puasnya. Ya. Karena tahu tidak ada puasnya, maka ya sudahlah. Karena Islam itu melepaskan itu semua, menjadi lepas sehingga akhirnya jadi hanya Allah saja yang di hati. Ya, lepas dari segala kemelekatan, ya, lepas dari ilah-ilah lain di sisi Allah, dan juga masya Allah jadi kebaikan, jadi amal soleh. Pokoknya masih tergagum-gagum dengan cara Islam melepaskan manusia. Pengen ya, kira-kira mana yang membuat kita tambah jadi manusia yang baik? Dengan cara kesalahan kita dibongkar dan dikasih tahu, atau dengan cara dipuji terus meskipun kita salah? Kira-kira mana yang membuat kita tambah baik? Dikasih tahu kesalahannya atau dipuji-puji? Kasih tahu kesalahan. Meskipun kadang cara ngasih tahu kesalahannya pahit, di hadapan orang, dipermalukan, ya. Tapi gara-gara itu bener sih, saya memang kurang di situ. Akhirnya kita memperbaiki diri, udah tambah baik, ya udah bismillah. Daripada dipuji-puji, izin ya. Kemarin teh ketemu ada jamaah di Jakarta, dia cerita, saya diceraiin suami saya katanya. Kenapa? Suami saya nyeraiin saya karena disuruh gurunya gitu. Kok disuruh gurunya? Gimana ceritanya? Karena izin. Suami saya itu katanya zuriat Nabi, keturunan zuriat Nabi, keturunan Nabi ya. Gimana ya? Nyebutnya gitulah ya. Entah habaib atau gimana. Kata dia, ya. Maka gurunya waktu ngelihat istrinya nyebut kayak gini. Itu istri kamu tuh nggak sekufu sama kamu. Seharusnya yang benar-benar sederajat gitu katanya. Yang sama-sama garis keturunannya khusus gitu ya. Maka udah punya anak 4 bu. Udah punya anak 4, sama gurunya disuruh cerai, diceraiin. Ya. Hanya karena tidak, ya ibarat kalau bahasa ininya mah bukan sama-sama bangsawan lah gitulah ya ceritanya. Maka saya mikir, kok bisa diakui sebagai guru tapi ngasih nasihatnya kayak begitu? Maka saya mikir inilah salah satu pentingnya ada orang yang berani negur kita bu. Salah satu untungnya punya guru itu, kita salah kita dikasih tahu. Yang repot semakin tinggi keguruannya, makin gak ada orang yang berani nasihatin dia bu. Ya, karena makin gak ada yang berani marahin dia, akhirnya dia ngerasa bahwa ya dirinya lah kebenaran.
sehingga berani sampai memfatwakan kepada muridnya untuk memisahkan rumah tangga seseorang tanpa ada masalah apa-apa, cuman karena tidak satu kasta. Ya. Dulu diri ini berusaha mikir, kenapa manusia sekelas Umar bin Khattab radhiyallahu an, pernah ada satu riwayat yang menceritakan Umar, ada sahabat laporan tentang istrinya suka marah-marah, ya. Nyampe rumahnya Umar bin Khattab radhiyallahu an, Umar pun lagi dimarahin oleh istrinya, ya. Agak saya mikir, ini manusia tuh soleh banget. Nabi sampai berkata, kalau aku bukan nabi terakhir dan akan ada nabi lagi setelah aku, orangnya pasti Umar. Tapi masih dimarahin sama istrinya. Saya mikir, apa hikmahnya ya? Ternyata hikmahnya adalah karena masih ada yang berani marahin, seseorang itu bisa tetap selalu dalam koridornya. Izin. Ini lagi diuji, izin. Orang bilang, si Koko cenah udah ke TV, udah apa. Orang bilang cenah mah sukses. Yang kami ketahui sukses tuh satu, kalau udah nyampe surganya Allah, udah gitu aja. Ya, ini mah ujian. Namanya ujian, kadang setan ngasih was-was, ngasih bisikan, ya, bahwa si Koko udah begini, si Koko udah begitu. Maka sesekali karena kami selalu izin, selalu menjawab, kok kaji ngundang Koko teh berapa? Gratis, cek saya teh. Maka beneran ada, Bu, yang gak ngasih sama sekali gitu ya. Walaupun ya memang bukan itu yang diincar, tapi ada aja gitu ya. Dan itu untuk menguji, untuk supaya ikhlas lillahi ta'ala atau enggak. Terus kalau mungkin ternyata ada perasaan hati tidak enak, ya, dan nggak akan jadi masalah kalau tidak ada yang berani negur. Alhamdulillah Allah berikan pasangan Teh Yunda ini berani negur. Kalau misalkan ternyata menurut beliau ada yang salah, atau kebalik, menurut saya ada yang salah dari beliau, itu sama-sama berani negur, ya, sampai istilahnya ditegur, diambekin lah, dimarahin, ya. Sehingga mikir, justru dengan masih ada yang ngambekin, jadi mikir, oh iya ya, ternyata benar juga yang disampaikan. Saya masih punya salah, mungkin saya ada tidak lurus niat, mungkin saya punya ada kekurangan di mana. Karena ada yang berani marahin, berani dengan jujur mengatakan, Buya nggak boleh begini, harusnya begini. Coba kalau yang ngomong orang lain, yang misalkan di luar, ih koko gitu ya. Izin ya, di sini mah masih pada sopan-sopan lah, Bu ya. Di Medan, Bu, kemarin, Bu, oh ibu-ibunya luar biasa itu ya. Pengen foto ceritanya sama Koko, teh nggak dapat. Dia kesel nyamperin Teh Yunda. Ngomongnya apa coba? Istrinya kau, istrinya ya kau. Gitu. Pakai logat Medan. Tar dulu, ini nanya apa ngelabrak gitu. Hah? Istrinya ya kau? Hah? Istrinya? Oh gitu ya. Ya udah bentar ya, aku coba foto lagi dengan suamimu ya. Foto karena kerumunan nggak dapet, dia balik lagi nanya ke Teh Yunda. Putih kalinya suamimu, suntik putih kali dia ya. Digituin dia. Kayak logat Medan ya. Kata Teh Yunda teh, emang gennya gitu kali, Bu, keturunannya. Ditinggalin lagi, balik lagi. Nggak dapet foto lagi, masih dikerumunin. Sudah lah, foto aja dengan kau, sini kau. Ditarik, cekrek gitu. Udah dilepas sambil diliatin. Ya Allah, yang luar biasa ya sana ya. Tapi bagi mereka teh sopan itu teh. Karena emang logat aja gitu ya. Ada orang Medan pertama kali ke Bandung, Bu, waktu itu. Chargernya mati.